Swadika, Mimin, Naha, Annyeonghaseyo Robun. Mimin kembali hadir di sini untuk mewarnai hari-hari kalian para fuju dan fudan kesayangannya Mimin. Welcome to Biru Laut Film. Let's go, kita lanjutin part 2-nya ya. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, Mimin saranin nonton dulu. Mimin taruh linknya di description box, oke? Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita ngeng. Minja dan Juheng kelihatan sibuk banget nih, ngompa balon yang dibuat seolah-olah menyerupai Yuhan. Juheng pun memberitahukan Yeonwoo kalau hari ini Yuhan gak masuk sekolah. Langsung deh, Yeonwoo overthinking kalau si Yuhan itu ngehindarin dia setelah kejadian pengakuan cinta tidak sengajanya Yeonwoo kemarin. Akhirnya, Yeonwoo, Juheng, dan Minjae bahu-membahu untuk menutupi tindakan ilegalnya Yuhan, yaitu bolos sekolah. Jangan ditiru ya Robun. Dan ajaibnya, guru mereka pun gak sadar kalau itu hanyalah tiruannya Yuhan, alias balon pompa. Yeonwoo pun ngerasa kesepian dan hampa banget karena gak ada Yuhan. Dia merasa kalau waktunya di sekolah hari itu sangat membosankan karena gak ada celotehannya Yuhan. Emang gitu ya, kalau deket diusir-usir, kalau jauh dikangenin. Tapi habis itu Yuhan ngechat dan ngajak Yeonwoo pergi ke pameran media seni. 우리 연우는 최고로 연한 소고기. Duh, ngegobal banget deh manggilnya. Setelah itu pun mereka bertemu dan langsung cus ke pameran. Yuhan pun meyakinkan Yeonwoo kalau jika yang memberinya kesempatan untuk melihat warna, Yeonwoo nggak boleh pingsan karena color rush. Dan Yeonwoo pun menyanggupi, karena emang udah tersepona banget sama pamerannya. Duh, lihat deh Robun, seberapa sweetnya mereka. Gemes banget. Serasa dunia milik berdua deh ya. Emang, yang lain cuma ngekos deh. Sepulangnya mereka dari pameran, Yuhan minta ikut ke rumahnya Yeonwoo. Meskipun ingin menolak, tapi entah kenapa, Yeonwoo tetap mengiyakan. Inilah yang terjadi kalau hati sama otak nggak selaras. Yuhan juga segala ngajak Yeonwoo makan ramyeon bareng loh. Ya, kalian udah tahu kan pasti artinya apa. Yuhan pun gak sengaja ngeliat lukisan mamanya Yeonwoo, yang sontak akhirnya ngebuat Yeonwoo memohon agar Yuhan membiarkan dia untuk melihat lukisan itu dengan penuh warna. Yuhan pun mengiyakan dengan senang hati. Yeonwoo langsung terharu banget dan kangen sama mamanya setelah bisa ngeliat lukisan tersebut dengan semua paduan warna yang indah. Ngeliat Yeonwoo yang lagi terguncang, Yuhan pun langsung berusaha nenangin Yeonwoo dengan bilang kalau dia akan selalu ada untuk Yeonwoo. Di sela tangisannya, Yeonwoo sempat-sempatnya mengagumi ketampanannya Yuhan, lalu tumbang. Emang Yuhan ganteng banget, Yeonwoo. Kemana aja kamu baru sadar? Pas Yeonwoo sadar, Yuhan pun langsung memastikan kalau Yeonwoo baik-baik aja. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Mereka berdua pun langsung panik dan ketakutan. Tapi ternyata itu ada bibinya Yeonwoo yang tiba-tiba pulang ke rumah. 이모? 뭐야 이 자식? Yah, kegep deh. Bibinya Yeonwoo pun langsung interogasi Yeonwoo sama Yuhan karena emang Yeonwoo gak pernah punya teman sebelumnya. Jadi bibinya gak percaya. Setelah berhasil meyakinkan bibinya Yeonwoo kalau mereka cuma teman sekelas, Yeonwoo pun mengantarkan Yuhan ke halte bus. Di tengah jalan, Yuhan yang baru sadar kalau dari tadi dia gak pakai masker, langsung panik takut Yeonwoo kenapa-napa. Tapi Yeonwoo yang tampaknya udah terbiasa dengan color rush-nya, malah asik menghafalkan warna yang akhirnya dibantu sama Yuhan. Tetapi sesaat setelah Yuhan pergi dan warna-warna mulai pudar juga meredup, Yeonwoo merasa sangat kehilangan dan merasa lemah serta tidak berdaya. Yeonwoo pun pulang ke rumah dengan lesu dan langsung disambut dengan bibinya yang udah tahu bahwa Go Yuhan adalah problemnya Yeonwoo. Bibinya Yeonwoo pun meminta Yeonwoo untuk pindah sekolah dan bahkan juga berencana untuk pindah rumah. Yeonwoo yang ketakutan pun menolak dengan keras dan menangis. 그렇게 말하지 마. Keesokan harinya, Yuhan kembali nggak masuk sekolah. Juheng yang mengatakan bahwa sebentar lagi masa karantina Yuhan dimulai, yang membuat Yuhan tidak mungkin bisa kembali datang ke sekolah. Yeonwoo pun malah mempunyai ide kriminal untuk menculik Yuhan. Obsesi-obsesi Yeonwoo akan takut kehilangan warna semakin menjadi-jadi. Yeonwoo pun pergi ke tempat peralatan dan membeli tali tambang, palu, dan barang-barang lainnya. Yeonwoo juga tampak sedang merakit sesuatu dengan CCTV. Bibinya Yeonwoo yang mulai curiga pun langsung kembali menginterogasi Yeonwoo.
Bibinya seakan mengalami dejavu saat melihat mamanya Yeonwoo yang terobsesi pada papanya, yang akhirnya berakhir membawa papanya Yeonwoo pulang bersamanya. Namun Yeonwoo pun menyangkal dan mengatakan bahwa dia tidak merencanakan apa-apa. Tetapi diam-diam di kamarnya, Yeonwoo bahkan belajar untuk membuat simpul tali dengan kuat. Keesokan harinya di sekolah, Yeonwoo yang sedang menyendiri dihampiri oleh Yuhan. Yuhan kembali bersekolah hari itu karena dia kangen banget sama Yeonwoo. Yuhan pun sadar kalau tangan Yeonwoo terluka akibat latihan tali menali semalam. Dan Yuhan pun khawatir banget sama Yeonwoo. Yeonwoo pun ngerasa kalau Yuhan gak seharusnya malah ngekhawatirin Yeonwoo, dan malahan harusnya setelah ngeliat luka itu, Yuhan takut dan waspada sama obsesinya Yeonwoo sebagai mono. 영실 가서 연고 발라줄게. Sambil dengerin Yuhan, Yeonwoo meleot nih Yorobun. Dia tersepona banget sama Yuhan dan gak mau Yuhan ninggalin dia selamanya. Yuhan yang nyadar si Yeonwoo lagi banyak pikiran, langsung memubarkan lamunan Yeonwoo. Dan tiba-tiba aja Yuhan minta ajarin Yeonwoo tentang dunia abu-abu. Mereka pun pergi ke tempat karya seninya Yeonwoo dipajang. Yuhan bilang kalau dia sedih banget waktu tahu kalau warna yang Yeonwoo lihat sepanjang hidupnya tuh cuma kayak gini aja. Setelah Yeonwoo sampai di rumah, dia kembali merenungkan barang berbahaya yang dia beli kemarin. Dia takut banget kalau dia udah mulai menjadi monster dan ngelukain Go Yuhan karena obsesinya. Karena itulah, Yeonwoo memutuskan untuk menggantung dirinya di kamar supaya dia nggak bisa ngelukain Yuhan. Andue Yeonwoo ya. Tapi tenang ya Robun, Yeonwoo selamat kok. Ketika Yeonwoo bangun, dia udah di rumah sakit dengan Bibi Irang di sampingnya. Ternyata Bibi Irang nih udah tahu kalau ada yang gak beres sama Yeonwoo. Jadi begitu Yeonwoo melakukan hal yang enggak, langsung deh Bibi Irang bertindak. Kamsahamnida Bibi Irang. Yeonwoo pun dibawa ke rumah sakit di mana gak ada yang bisa nemuin dia. Yeonwoo juga dipindahin lagi sekolahnya sama Bibi Irang. Plus rumah mereka juga bakal dijual ya Robun. Ghosting lah ya istilah sekarangnya. Yeonwoo pun menghabiskan hari-harinya dengan mengkonsumsi banyak obat-obatan untuk melupakan kerinduannya sama Yuhan. Yang ini juga jangan ditiru ya Yorobun. Pas Yeonwoo lagi ngelamun, tiba-tiba ada yang ngetok jendela. Dan ternyata itu adalah Yuhan yang tiba-tiba muncul. Udah kayak maling. Tapi kalau malingnya kayak Yuhan gini mah, yang dicuri kayaknya hati para Fujo dan Fudan nih. Yeonwoo pun kaget banget dan ngira kalau ini semua hanyalah mimpi. Atau halusinasi karena dia kebanyakan minum pil. 나 절대로 안 깰 거야, 절대로. Yuhan pun ngeyakinin kalau ini semua bukan mimpi dan langsung ngajak Yeonwoo kabur dari situ ya Robun. Penculikan ini mah namanya. Mereka berdua pun langsung kabur bareng-bareng. Di perjalanan, Yeonwoo pun nanya si Yuhan mau nyulik Yeonwoo kemana nih. Dan Yuhan pun ngejawab kalau dia mau nyulik Yeonwoo ke pantai buat nunjukin warna biru laut. Tapi karena masih malam, jadi mereka nginep dulu di hotel. Tenang dulu ya Robun, harap kendalikan pikiran kalian. Karena hal itu tidak akan terjadi di sini nih. Yeonwoo gak mau tidur satu ranjang sama Yuhan. Jadi si Yuhan disuruh tidur di bawah deh. Seme yang baik mengalah ya kan? Yuhan pun disitu ngasih tahu ke Yeonwoo betapa dia jatuh cinta dan gak mau kehilangan Yeonwoo. Aduh, jujur amat sih mas. Yuhan juga ngasih tahu kalau dia kabur dari rumah dan lebih memilih buat nyamperin Yeonwoo. Yeonwoo pun kaget banget karena kalau gitu berarti Yuhan juga memutuskan untuk menyerah dalam mimpinya menjadi idol K-pop. Yeonwoo pun ngerasa bersalah karena ngira itu semua gara-gara Yeonwoo. Yuhan pun masih sempet-sempetnya ngegodain Yeonwoo, ngajak Yeonwoo buat tidur bareng nih. Tapi sayangnya Yeonwoo masih sangat malu-malu kucing ya. Jadi refleks ngedorong Yuhan sampai jatuh. Yeonwoo yang kelewat salting pun langsung ngumpet dalam selimut. Si Yuhan malah bilang kalau besok mereka harus menikmati pemandangan laut sebagai pasangan. Keesokan paginya, mereka pun pergi ke pantai. Dan ya, berbahagia selayaknya pasangan yang menikmati suasana pantai. Mimin jadi iri deh. Setelah itu, mereka duduk di pinggir pantai. Yuhan pun mengajari Yeonwoo tentang berbagai macam warna-warna biru. Pas Yuhan nyebut salah satu warna, Yeonwoo pun langsung salfok nih Yorobun. Tapi ternyata cuma salah denger aja. Aduh, Yeonwoo ya ternyata. 섹스불
Dari sekian banyaknya warna, Yuhan rela ngafalin itu semua demi ngajarin Yeonwoo. Emang Yuhan paling bisa. Yeonwoo memutuskan buat ngabarin Bibi Girang karena emang takut Bibi Girang khawatir. Tapi ternyata keluarganya Yuhan ngamuk-ngamuk. Ibunya Yuhan adalah seorang anggota dewan, kakak ceweknya adalah hakim, dan kakak cowoknya adalah pejabat militer. Udah ganteng sultan pula. Yuhan pun ngerayu Yeonwoo buat makan dulu, tapi Yeonwoo yang udah panik banget takut dituntut nyulik Yuhan sama keluarganya. Padahal mah kebalik ya, Yuhan kan yang nyulik Yeonwoo. Ternyata selama Yeonwoo ngilang, Yuhan depresi banget. Yeonwoo gak bisa dihubungin, Bibi Girang juga nyembunyiin keberadaan Yeonwoo. Plus mamanya Yuhan juga ngelarang Yuhan buat deket-deket sama Yeonwoo, karena takut Yeonwoo malah nyulik Yuhan. Tapi Yeonwoo ngerasa kalau tindakan Bibi Girang dan mamanya Yuhan bener. 너를 좋아해. Ya, walaupun pengakuannya Yeonwoo sweet banget, tapi sedih sih, karena dia masih kekeh mau ngejauhin Yuhan. Tapi pengakuan Yeonwoo dibalas sama pengakuan Yuhan yang lebih mencengangkan Yeonwoo. Yuhan bilang kalau selama ini dia menderita kelainan pada saraf otak yang membuat dia tidak bisa mengenali wajah orang. Tapi cuma wajahnya Yeonwoo doang nih yang bisa Yuhan kenali. Tapi kalau Yuhan lagi gak sama Yeonwoo, Yuhan jadi gak bisa lagi deh nginget kayak gimana wajahnya Yeonwoo. Mereka berdua bener-bener melengkapi satu sama lain gak sih Yeonwoo? Dan ini dia nih, kise-kise. Oh my god. Udah mana tangannya Yuhan gak bisa diem lagi. Duh, Mimin melewat banget deh nih Yeonwoo. Akhirnya Yuhan ngehubungin keluarganya dan disuruh pulang. Yeonwoo juga gak jadi dituntut deh, yeay. Yeonwoo pun kembali ke kehidupan normalnya. Kali ini dengan sosok Yuhan dalam hidupnya. Tapi kayaknya Bibi Girang cemburu deh sama Yuhan. Pas di sekolah, Yuhan gak bisa ngenalin Juheng karena dia berubah penampilan. Karena kebetulan Yeonwoo menyaksikan kejadian itu, Juheng pun ngasih tahu deh keadaannya Yuhan ke Yeonwoo. Pas sampainya di kelas, Minjae ngasih tahu kunci pintu menuju atap supaya Yeonwoo dan Yuhan bisa bolos kelas sambil berduaan. Dan ternyata mereka berdua udah jadian ya Robun. Oh my god, kapalnya Mimin berlayar. Dan tamat deh. Ayo yang udah pada nge-ship kapal ini, banyak-banyak berdoa kalau nanti bakal keluar season 2-nya ya. Buat Yorobun yang penasaran sama drama-drama BL lainnya, bisa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Dan teruntuk para Fujiran dan Fudan kesayangannya Mimin, please banget ini mah, kritik dan saran sangat diperlukan. Abis Color Rush, kira-kira kita bahas apa lagi ya? Hehe. Oke, see you on the next video Yorobun. Akhir kata, Kopun Hap, Kamsahamnida, Annyeong.